Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. So this is for our meeting 15. This is about our review on the material for our final exam, and I want to explain here about what should you learn for final exam. Jadi apa materi-materi apa yang akan teman-teman pelajari untuk mempersiapkan final exam kita. Nah, yang pertama, this is reading. So, reading we will focus on TEP. Jadi, untuk readingnya itu kita hanya fokus ke TEP-nya saja. Ada 8 strategi yang harus teman-teman kuasai, dan di sini ada semuanya di survival, teman-teman. Miss Norma sudah include-kan page-nya. Misalnya kayak finding the main idea ada di page 16 sampai 18, kemudian recognize the organization of ideas page 34 until 35, answer state detail question, ada masih ingat ini? Yaitu answer state detail question itu kayak misalnya cirinya pertanyaannya adalah according to the text bla 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 kayak gitu. Nah, ada lagi di situ, silahkan dibuka-buka lagi, dibaca lagi. Itu ada di halaman 55 until 58. Kemudian yang find unstated itu juga masih ingat kan ya, yang ada not, except dan lain-lainnya, itu ada di page 74 until 76. Kemudian pronoun reference itu kayak the word it refers to, misalnya kayak gitu, the word she refers to, dan lain-lain. Pokoknya merefer kemana. In line 10 the word they refers to bla bla bla. Nah, itu adalah find pronoun referent. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 85 sampai 88. Kemudian ada yang namanya answer implied detail question, yang kayak jawabannya itu terselubung gitu. Jadi teman-teman harus making a conclusion first baru bisa menjawabnya. Itu ada di halaman 103 until 106. Nah, nanti silahkan dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi materinya untuk di survival English, dan juga materi-materi waktu kita discussion, teman-teman. Jadi semua materi kan ada di grup WA. Nah, silahkan teman-teman scroll, jangan dihapus dulu ya untuk materinya. Sampai kita selesai UAS, atau mungkin sampai teman-teman sudah bisa mendapatkan nilainya. Yang di WA group itu jangan ada yang dihapus dulu, karena itu masih kita pakai. Nah, kemudian ada juga find definition from the structural clues, itu di bagian akhir-akhir, yang kalau nggak salah kita presentasinya itu sekitar 3 pertemuan yang lalu ya, kalau nggak salah ya, ini structural clues ini. Ada kayak difficult word, yang ada miss dan lain-lainnya, itu ada teksnya itu. Nah, itu akan dibaca-baca lagi. Dan yang terakhir itu tentang use context to determine meaning of difficult word. Ini masih tentang difficult word, jadi menggunakan konteks kalimatnya. Jadi kalau misalnya kata ini tuh dalam konteks ini artinya apa, nah seperti itu ada di use context to determine meaning. Sekali lagi teman-teman bisa baca di halaman 263 until 266 untuk poin yang ke-8. Nah, this is all the material for our reading materials for our final exam, dan contohnya itu teman-teman bisa baca di sini. Ini adalah levelnya. Jadi kurang lebihnya nanti levelnya itu di sini, teman-teman. Di teks yang seperti ini. Misalnya, what is the primary purpose of the book review? Ini ada di strategi 1 sama 2. According to the passage. Ada strategi 3 juga, karena ada kata-kata according to the passage. Jawabannya itu B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada di baris ke 5. A review makes an argument. Nah, argument di sini ini ada di B saja, sehingga jawabannya adalah B. Oh ya, untuk readingnya itu mungkin Miss Norma pertanyaannya itu sekitar 20 sampai 30, maksimal 30, minimal 20. Mungkin ada di sekitar 20 atau mau 25, I don't know ya. I don't know exactly, but yang jelas questionsnya itu minimal 20, maksimal 30. Kemudian untuk yang nomor 2 itu what does the passage says. Nah, ini juga is the most important element of the review. Ini masih tentang menanyakan tentang teksnya itu tentang apa sih itu. Sehingga teman-teman di sini bisa lihat sekali lagi, kembali ke sini. Yang Miss Norma bold itu adalah clue-cluenya dari sini. Kenapa Miss Norma bold? Karena biar cepet aja ya. Ini kan kita review gitu. Tapi nanti kalau di final exam ya nggak ada yang di bold ya. Kecuali misalnya reverse kayak gitu itu. Nah, kemudian untuk yang number 4 itu adalah unstated questions.
Kayak misalnya cirinya itu ada not, except, dan lain-lainnya. Misalnya which following is not mentioned in potential topic for a view. Teman-teman bisa baca di line 2. Reviews can consider books, articles, entire genres of field of literature, architecture, art, fashion, restaurant, policies, exhibition, performance, and many others form. Nah, di antara yang itu tadi, yang banyak sekali itu tadi, mana sih yang nggak ada? Satu-satunya yang nggak ada adalah C, yaitu Wither Report. Nah, ini kan nggak ada. Books ada, articles ada, exhibition ada. Sehingga jawabannya adalah C. Ini adalah contoh dari reading. Nanti kurang lebihnya seperti ini. Tapi bakal akan ada yang find unstated detail, find pronoun, answer applied, kemudian contextual determine meaning, structural clue, and the others. Kemudian kita ke grammar. Mohon maaf sebelumnya, grammar ini memang dari awal teman-teman, dari sebelum kita midterm test itu adalah materinya, tetapi fokusnya itu adalah materi setelah midterm test. Ada di conjunction, parallelism, conditional sentences, degree of comparison, sama elliptical sentences. Miss, kenapa kok harus ada materi sebelumnya? Karena materi grammar ini kita berurutan. Jadi berhubungan seperti itu. Ketika kita ngomongin masalah conjunction maupun parallelism, itu pasti mau nggak mau kita akan ngomongin masalah sentence contraction and also SV agreement. Mungkin dalam degree of comparison itu ada apositifnya juga, ada di kalimat yang mengandung apositif, kemudian di situ juga ada degree of comparison. Sehingga teman-teman harus tetap minimal membaca materi-materi yang sebelum midterm test. Mungkin nanti ada, bukan mungkin ya, tapi nanti ada pertanyaan yang tentang topik 1, 2, 3, 4, 5 ini, itu di soal tetap ada, tapi dalam quantity yang berbeda. Mungkin cuma 1 atau 2 soal yang keluar. Mostly soalnya itu akan ada di conjunction, parallelism, conditional sentences, degree of comparison, juga elliptical sentences. Jadi memang materi yang akhir-akhir ini yang teman-teman presentasikan kemarin itulah yang banyak, yang paling banyak keluarnya nanti. Contoh soalnya, Miss. Nah, contoh soalnya seperti ini. Number 1, if blah blah blah, I would choose the quantitative research method for this study since your topic relies heavily on numerical data. Nah, if, kata-kata if itu apa teman-teman? Yaitu conditional sentence. Ini adalah contoh dari questions yang tentang conditional sentence, sehingga karena di sini ada kata-kata I would, masih ingat kan ya I would, maka jawabannya adalah I were. Miss, I kok pakai were bukan I was? Nah, coba lihat lagi polanya. Kalau ada would, dia pakainya apa? Di situ ada kata-kata were. Jadi ini kayak pengecualian gitu. Memang yang dipakai itu hanya were. Even dia mau she, he, they, you, have, it, Miss Norma, apapun subjeknya, dia akan pakai were ketika kalimat berikutnya itu dia pakai would. Tipe 2 kalau nggak salah ya. Coba teman-teman cek aja di situ. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh dari questions yang parallelism. Jadi ada beberapa kosakata mungkin ada beberapa kosakata yang di situ diparalelkan dan harus setipe. Misalnya part of speech-nya harus sama. I mean, for his speed, bla 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 bla, and determination. Speed itu sendiri adalah noun. His itu adalah pronoun, di mana ketika ada pronoun maka biasanya akan diikuti dengan noun. Sehingga his speed, his itu pronounnya, speed itu adalah noun karena di situ ada his. Kayak my books, books itu adalah nounnya. Sementara my itu adalah pronoun. Sehingga kalau ada pronoun itu biasanya yang diikutinya adalah, bukan biasanya tapi pastinya yang diikut adalah nounnya. Nah, nounnya di sini apa yang diparalelkan? Ada speed, kecepatan. Kemudian di sini titik-titik baru determination, tekadnya. Ini adalah juga noun, sehingga antara A, B, C, D mana yang noun? Yang noun itu adalah A, agility atau kelincahan. Jadi itu tuh kayak lincah gitu. Atletnya itu lincah, kecepatan, kelincahan, dan juga tekad. Dan the last one, I mean it's not the last one ya. Number 3, the lecture bla bla bla, then I had anticipated bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata-kata then. Ini adalah tentang comparison kalau kita lihat multiple choice-nya. Oke, berarti kalau comparison
maka degree of comparison, maka kalau kata-kata then itu dia di level pasangannya untuk dengan apa. Kalau teman-teman buka lagi catatannya teman-teman, then itu dia pasti berpasangan dengan more, ya kan? More adjective noun than, more than, more beautiful than, more handsome than, kemudian apalagi more interesting than, dan lain-lainnya. Sehingga di sini cari kata-kata yang ada more-nya, karena di sini clue-nya adalah than. Oh, ternyata ada banyak Miss yang ada more-nya. Ada A, ada B, ada D. Karena ada banyak, kita teliti lagi. More, dalam B, apakah dia butuh the? Oh enggak, karena kalau the itu pasangannya adalah most, superlatif. The most beautiful, the most handsome, berarti B salah. Nah, D, kenapa enggak D? Kenapa? Karena ada kata S. Kalau ada S, itu pasti S, adjective S. Kandangnya, dia enggak butuh more. Jadi antara S, adjective S itu dia enggak butuh more, sehingga di sini adalah salah. Yang satu-satunya yang benar adalah A, more engaging than I had anticipated. Kemudian ini adalah contoh dari penggunaan sentence contraction sama SW agreement juga. Nah, kalau teman-teman masih ingat subjek singular, maka verbnya juga harus singular. Subjek plural, maka dipasangkan dengan verb juga harus plural. Kita lihat di sini ada kata-kata the teachings of Quran. Teachings, ada kata-kata s di situ. It means the subjeknya itu adalah plural. Nah, sekarang cari verb yang plural. Ketika verbnya itu plural, maka dia tidak butuh s. Sehingga satu-satunya yang tidak butuh s dia adalah di B, yaitu form, bukan forms. Tapi kalau misalnya ini the teaching without s, maka jawabannya forms. Tapi kalau the teachings ada s-nya, maka verbnya adalah form. Kembali ke verb 1, bukan verb s atau es. Kemudian yang kedua itu juga masih sama, respect and kindness toward parents. Ada kata-kata respect and kindness towards parents. Jadi semuanya plural. Sehingga mana di sini yang plural, yaitu B. Miss, kenapa bukan C? C itu singular, teman-teman. Kenapa bukan D? D juga singular. Kenapa bukan E? E juga singular. The one and only yang plural itu adalah B. Ya, contohnya seperti itu, dan levelnya ada di level yang seperti ini untuk question grammarnya next week. Okay ya, if you have any question, maybe you can contact my WA as usual. You can WhatsApp me, or maybe you can share in our WA group. Kemudian untuk writingnya ini sudah kita pelajari kemarin dan bahkan sekarang lagi ongoing mengerjakan gitu ya. Kira-kira teman-teman sudah selesai belum ini writingnya, essay-nya? Writingnya itu tentang deskriptif, expository, narrative, argumentatif, persuasif, essay. Kemudian kalau ada pertanyaan, Miss, apakah nanti ada soal-soal tentang essay? Nggak ada, karena writingnya ini, essay itu masuk dalam materi writing, dan writingnya yang kita pakai itu yang kita kerjakan hari ini, yang kita kerjakan dari kemarin sampai minggu depan ya. Nah, nanti di writing ini teman-teman akan punya, satu orang itu akan punya satu nilai tapi dari 3 elemen. Yang pertama as a writer. Jadi nilainya writernya sebagai writer itu teman-teman berapa, kemudian teman-teman sebagai editornya itu berapa, kemudian sebagai proofreadernya itu berapa. Sehingga nilai writing itu Miss Norma ambil dari kegiatan writingnya teman-teman yang saat ini. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya itu dibawa ketika kita offline class. Jadi untuk minggu depan itu teman-teman silahkan dikumpulkan ke Miss Norma. Jadi yang ngumpulin ya yang writingnya, yang writernya. Jadi dari writer ke editor dulu. Setelah dari editor kasih ke proofreader. Setelah dari proofreader kembalikan ke writer. Setelah dari writer baru dikumpulkan ke Miss Norma. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kecuali kelas apa ya kemarin? Kelas C ya, kelas D. Kelas C ya. Kecuali kelas PBA kelas C itu silahkan untuk writingnya itu diupload di e-learning. Okay, so any question so far? This is our last material before final exam ya teman-teman, and I wish you luck in your final exam. I wish you can got score like what your expectation teman-teman.
So keep fighting for this weeks, because this week is our final exam weeks ya. Semoga teman-teman beruntung, semoga teman-teman lancar juga, dan jangan lupa persiapkan untuk belajarnya reading sama grammar terutama. Kemudian jangan lupa dikumpulkan untuk tugas writingnya itu sebagai final examnya untuk minggu depan sebelum kita mulai ke reading sama grammar. See you next week ya teman-teman. Insya Allah sekali lagi kalau ada pertanyaan atau mau menanyakan apapun juga, silahkan contact me in my WA, or maybe you can share also in our WA group class. Okay, see you next week insya Allah, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.